ganteng terus. Ngejreng sih. 100.3 FML Gangga, selamat pagi Mitra. Dan seperti yang sudah Bang Gilang sama Teh Ino janjikan ya, Iya. bahwa kita nanti akan ada talk show Betul. mengenal aplikasi Cortex ya, Administration System dari Kanwil DJP Jawa Barat Tua. Dan alhamdulillah pada pagi hari ini ya, ketiga narasumber kita sudah ada di hadapan kita ya Teh Ino Betul, ya. sudah hadir di tengah-tengah kita. Dengan topik pada pagi hari ini adalah mengenal Cortex Administration System ya. Iya. Dan sudah hadir bersama kita di sini Bapak Benny Santoso selaku fungsional penyuluh pajak Kanwil DJP Jawa Barat 2. Selamat pagi Pak Benny. Selamat pagi Pak Benny. Selamat pagi Mitra Gangga. Iya. Dan selanjutnya ada juga di sini Ibu Lia Oktariani selaku fungsional penyuluh pajak Kanwil DJP Jawa Barat 2. Selamat pagi Bu Lia. Selamat pagi, assalamualaikum Mitra El Gangga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan satu lagi Teh Ino ini yang paling cantik. Yang paling cantik ada Mbak Desinta Juliana. Iya. Fungsional penyuluh pajak dari Kanwil Kanwil DJP 2 Jawa Barat 2 Bekasi. Iya. Oke, selamat pagi Mbak Desi. Selamat pagi. Oke, Alhamdulillah. salam Sehat kenal. semua ya Bapak Ibu ya. Senang banget ya bisa berkenalan sama ibu-ibu, bapak-bapak. Iya. Dan DJP ini selalu Teh Ino ya selalu berupaya untuk meningkatkan layanan dan kemudahan kepada wajib pajak nih ya. Betul. Khususnya mungkin kita bicara untuk masyarakat Kota Bekasi ya. Iya. Dan pagi ini kita akan kupas semua Teh Ino terkait DJP yang saat ini ya sedang mempersiapkan pembaruan sistem inti administrasi perpajakan yang berbasis aplikasi web based yang disebut Cortex. Nah, ini materinya terkait bahasan tersebut akan kita bahas lebih lanjut bersama narasumber yang sudah ada di hadapan kita ya saat sudah kenalan ini. kita tadi ya. Betul. Ada Pak Benny Santoso, ada Ibu Lia Oktariani dan Mbak Desinta Juliana selaku fungsional penyuluh pajak dari Kanwil DJP Jawa Barat 2 Bekasi. Oke. Ini mau langsung aja atau ada opening statement dari Pak Benny atau Ibu Lia atau Mbak Desi? Oke, silakan. Bapak. Silakan Pak Benny. Baik. Jadi kan apa sih Cortex itu sekarang Iya. banyak sekali di media. Nah, iya betul Pak. Media nasional. Nah, Cortex, Core itu kan inti, Tex itu adalah pajak. Jadi ini ada sistem atau aplikasi inti perpajakan. Oke. Jadi yang ada di redesign baik sistemnya, baik proses bisnisnya. Dan aplikasi ini berbasis COTS. COTS itu apa sih? Commercial of the self. Jadi ini sudah diimplementasikan di negara lain, kemudian kita adopt, disesuaikan dengan kondisi yang ada di Indonesia. Artinya sudah ada best practice-nya. Oke. Jadi nggak sembarangan nih. Nggak sembarangan. Sudah ada yang pakai. Hmm. Kemudian ini juga digunakan untuk membenahi basis data kita. Kalau kemarin kan kita ingat kan yang dulu kita paper base, ya nggak? Ngisi manual, Iya. kemudian kita kirim lewat pos, ada yang nyampe, ada yang nyasar. Kemudian IT naik dan dibikinlah aplikasi. Ada ISPT, kemudian kalau kita karyawan dibikin e-pot dan seterusnya. Tapi kan itu satu-satu. Nah, sekarang dijadiin satu aplikasi. Oh, gitu. Tujuannya apa? Untuk optimalisasi layanan kepada wajib pajak. Optimalisasi pelayanan wajib pajak ya. Ini kenapa memang sistemnya ini, sistem administrasinya perpajakan ini mesti harus banget diperbarui sih? Kenapa tuh Pak? Oke. Yang pertama kan aplikasi kondisi saat ini ya. Aplikasi kan ada beberapa ya. Iya. Seiring dengan berjalannya waktu. Ada e-faktur, ada e-kupon, Iya. ada e-filing, ada DJP online, Iya, betul. III Iya. gitu. Kemudian sekarang masyarakat itu tuntutan terhadap dunia digital itu kan
layanan digital itu kan sangat tinggi. Nah, untuk mengoptimalisasi itu semua, makanya semua aplikasi itu diredesain jadi satu aplikasi yang baru, dioptimize untuk layanan supaya apa, bisa memberikan pelayanan sesuai dengan tuntutan zaman ini. Oh iya. Oke. Seperti kayak wajib sekarang Pak ya digital itu ya, internet ya. Iya. Mm-mm. Orang kan malas ngantri sekarang. Iya. Iya. Ngantri kantor, langsung waktu panas. Iya. Sekarang ngantrinya di rumah Di rumah. masing-masing. Iya betul. Semua serba mudah ya. Oke. Iya. Nah selanjutnya nih mungkin Bapak atau Ibu yang menjawab sebenarnya apa nih manfaat nanti dari aplikasi Cortex Administration System ini ya untuk penggunanya ya, pengguna Iya. Cortex ini ya, khususnya warga Kota Bekasi nih ya. Ini siapa yang menjawab? Bu Lia. Ya, boleh. Oke, silakan. Oke. Baik, teman bilang, Iya. ini sebuah aplikasi dibuat tentu ada tujuan, gitu ya. Betul. Ya, tujuannya tentu menjadi lebih baik. Karena kita lihat dari 4 sudut, gitu ya. Apa sih sebenarnya manfaat Cortex bagi masyarakat itu? Pertama kita lihat dari sisi wajib pajak, kemudian nanti kita akan lihat dari sisi pegawai pajaknya, Oh, oke. manfaatnya apa. Kemudian kita akan lihat juga bagi instansi DJP itu sendiri. Nah, terakhir adalah bagi pemangku kepentingan. Dari sisi wajib pajak, diharapkan Cortex ini akan menyediakan sebuah adanya akun wajib pajak pada portal DJP. Jadi DJP punya portal ya, punya website sendiri. Oh, oke. Nah, jadi wajib pajak akan memiliki tersedia portal wajib pajak. Tentu harapannya untuk memberikan kemudahan dalam rangka memberikan kenyamanan akses layanan digital. Tadi kan Pak Willy cerita nih, Iya. akses digital, Iya. dan akses digital itu akan terintegrasi sesuai dengan kebutuhan wajib pajak. Kemudian diharapkan juga melalui akun wajib pajak tersebut, maka pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban wajib pajak, misalnya pendaftaran, pembayaran, pelaporan, ya, dan berbagai pengajuan permohonan dapat dilakukan secara mandiri, gitu. Jadi bisa di rumah sambil mater-mater ya, Pak. Iya, iya. Permohonan Iya, iya. apa, gitu ya. Nah, sehingga istilah kita permohonan dapat dilakukan secara mandiri melalui layanan digital, border list, dan termonitor serta terintegrasi. Pada akhirnya kata kunci Cortex adalah integrasi. Semuanya akan terintegrasi. Nah, diharapkan dengan pemberian layanan yang digital yang maksimal tersebut dapat memberikan sebuah layanan yang berkualitas. Nah, diharapkan dengan layanan berkualitas sehingga potensi sengketa kita akan berkurang. Jadi karena selama ini kalau misalnya ada penerbitan surat tagihan pajak, surat pajak, misalnya tidak tepat waktu, itu lebih cepat. Jadi nggak ada istilahnya sudah jatuh tempo seperti ini ya, karena dia sudah terintegrasi. Jadi dari layanan akun DJP dan akun wajib pajak akan real time, istilahnya seperti itu. Kita akan memberi informasi real time. Nah, kemudian diharapkan dengan adanya penurunan sengketa sehingga biaya kepatuhan menjadi rendah. Jadi kita nggak usah lagi kayak Pak Benny tadi ngirim surat tagihan, Iya. Kita antri-antri, panas-panasan gitu ya. Terus kita nggak usah lagi kan kalau pakai kertas itu memerlukan biaya pengiriman, gitu ya. Nah, jadi diharapkan dengan meminimalisir perlis tadi, diharapkan itu biaya kepatuhannya itu semakin rendah. Kemudian kita lihat dari sisi pegawai DJP nih, dari kami sebagai pegawainya nih. Tentu dengan adanya sebuah sistem integrasi, pekerjaan manual akan semakin berkurang. Jadi kita nggak usah lagi banyak terlalu di loketnya banyak. Jadi kita udah bisa lihat dari aplikasi, oh ada permohonan, kita tindak lanjuti gitu ya. Kemudian sehingga waktunya itu lebih produktif bagi pegawai DJP dalam menyelesaikan tugasnya. Gitu. Dan kemudian dapat meningkatkan kapabilitas pegawai ya Pak Benny, karena dengan waktu yang efektif dan efisien itu kita bisa melakukan hal-hal yang lebih bermanfaat.
Kemudian itu bagi pegawai. Kita lihat lagi bagaimana bagi instansi DJP itu sendiri. Oke. Bagi jasa pajaknya. Iya. Nah, tentunya kita harapkan dapat menjadi instansi yang kredibel dan dapat dipercaya oleh masyarakat. Karena Oke. apa? Karena kita memberikan data yang pasti, yang akurat, gitu ya. Jadi Iya. masyarakat percaya, oh iya betul saya telat. Oh iya misalnya itu ada pembayaran yang harus dibayar. Gitu ya. Iya, iya. Nah, kemudian tentunya diharapkan lebih akuntabel, segala layanan, segala hal yang diberikan oleh DJP itu dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan data yang ada. Dan diharapkan dengan menjadi instansi yang kredibel dan akuntabel, meningkatkan kepatuhan yang tinggi dari masyarakat sehingga kinerja dari DJP sebagai institusi penghimpun penerimaan negara dapat berkinerja dengan baik, meningkat. Meningkat, ya. Nah, ada satu lagi nih, bagaimana dari pemangku kepentingan? Karena kita tahu bahwa DJP itu kan memiliki harapannya demokrasi memiliki sumber data yang besar ya Pak Benny. Iya. Sehingga dari instansi-instansi sekitar, mitra dari DJP, mereka bisa memperoleh data yang lebih real time. Kalau mereka membutuhkan, kemudian kita bisa sinkronisasi data dengan misalnya Dukcapil terkait basis data. Oke. Kan sekarang ini sebagai Iya, NPWP ya, iya, nah, betul. itu kan integrasi. Jadi lebih cepat, lebih apa? Dan valid ya. Dan Iya. valid. Jadi Iya. nggak ada lagi kalau pakai iktp mestinya valid. Jadi Iya, kita iya. validitas langsung ke Dukcapil, sistem antar sistem kemudian akan kelihatan kevalidannya. Kemudian tentunya meningkatkan kualitas tugas dan fungsi baik kami dari DJP sebagai pemberi data maupun dari instansi mitra kerja yang membutuhkan data dari DJP. Diharapkan data yang kami berikan dapat berupa data yang valid dan up to date. Wow. Sebelum lanjut, saya mau tanya untuk wajib pajaknya ini untuk perorangan atau badan di aplikasi Cortex ini? Semuanya. Semua ya? Wow, keren. Jadi ada wajib pajak badan, wajib pajak instansi pemerintah juga, ya? wajib pajak orang pribadi. Jadi kalau selama ini Mas Gilang lapor SPT tahunan, Iya, betul. kan dari DJP online ya memang udah ada webnya juga. Iya. Gitu ya. Nah nanti dari akan berubah, akan pindah ke Cortex. Oh, oke. Siap-siap, aku harus buka nih ya websitenya. Iya, harus daftar. Harus daftar dulu ya? Wajib Harus ya? daftar dulu ya Bu ya? Kalau penyiar wajib pajak nggak sih Bu? Ayo. Wajib dong ya kita. Wajib dong. Sebenarnya gini, Perorangan. seluruh masyarakat Indonesia itu warga negara Indonesia dan warga negara asing pun ada ketentuannya ya. Mereka Betul. dapat menjadi warga wajib pajak dalam negeri istilahnya. Itu adalah wajib pajak selagi. Oke. Selagi memenuhi syarat subjektif dan objektifnya. Oke. Bisa objektif berarti dia ada penghasilan, contohnya ya. Iya. Kemudian kalau subjektif ini ya Usia. usia. Oke. Baik, terima kasih. Itu berarti kita wajib teh. Wajib ya. Kita Berarti ada harus penghasilan. besok harus daftar nih ya. Iya, sekarang nanti Oh, kita sekarang selesai ya? langsung kita Iya. daftar ya. Oke, lanjut ya Dok. Ada yang ditanyakan? Oke, berikutnya ke Mbak Desi nih. Ah, Yang Mbak paling Desi. cantik ya. Oke. Dari proses perubahan tersebut itu nanti akan ada berapa sih proses bisnis Mbak Desi? Oke. Ya, Kalau ngomong-ngomong soal proses bisnis ya di dalam Cortex ini, Direktorat Jenderal Pajak ini sudah menyiapkan secara keseluruhan itu akan ada 21 proses bisnis yang tentunya semuanya itu sudah terintegrasi dan menjadi satu di web-based Cortex tersebut. Namun nanti yang akan terdampak langsung kepada wajib pajak itu akan ada 5 proses bisnis. Nah, kira-kira apa saja? Yang pertama di sini ada proses bisnis registrasi atau pendaftaran. Jadi kalau dulu itu wajib pajak mau mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP, itu kan harus datang ya ke kantor pajak, kucuk-kucuk harus antri. Iya, Belum betul. lagi harus cuti ya kalau misalnya kerja Iya, gitu, iya, seperti itu. Nah, lalu kemudian seiring berjalannya waktu, datang langsung ke kantor pajak itu sudah tidak dilakukan. Di situ wajib pajak sudah bisa melakukan pendaftaran secara elektronik. Tentunya itu melalui situs resmi pajak atau DJP, itu adalah pajak.go.id. Nah, di situ wajib pajak bisa langsung melakukan pendaftaran.
Lalu kemudian nanti ke depannya Cortex nanti akan dijelaskan lebih lanjut ya nanti sama teman-teman. Lalu kemudian proses bisnis yang kedua ini adalah proses bisnis pembayaran. Nah, ini nih. Iya. Ini nih, pembayaran nih. Pembayaran, betul. Bagaimana Mbak Desi? Bilang soalnya belum bayar dia. Iya, ngomong soal pembayaran ya, sensitif ya kalau pembayaran. Iya. Nah, kalau pembayaran banyak masyarakat yang belum memahami bahwasannya pembayaran itu masih ada yang berpikir bayar pajak itu langsung datang ke kantor pajak. Ucuk-ucuk datang bawa uang lalu bayar pajak gitu. Ternyata memang tidak seperti itu ya. Kalau pembayaran pajak itu tentunya harus menggunakan kode billing terlebih dahulu. Jadi kita harus punya kode billing. Kode billingnya itu dibuatnya bisa di kantor pajak bisa. Jadi minta dibuatkan kode billing. Kemudian buat di bank juga bisa. Kemudian yang biasa dilakukan secara mandiri itu kode billing pembuatannya menggunakan web djponline.pajak.go.id. Nah, itu pembuatan kode billing secara mandiri oleh wajib pajak. Nanti ke depannya setelah adanya Cortex itu tidak lagi dibuat di DJP online, tapi kode billing itu dibuat langsung di Cortex tersebut. Jadi itu satu aplikasi nanti semua dilakukan di situ. Nah, tadi kan yang pembayaran ya, sekarang yang ketiga itu nanti akan ada proses bisnis yang terdampak langsung ke wajib pajak adalah pelaporan. Ya, tadi sebelumnya kan Mbak Lia sudah menjelaskan ya, pelaporan SPT tahunan dilakukan dengan menggunakan djponline.pajak.go.id. Nah, itu yang biasa yang heboh-heboh, tahu pelaporan SPT tahunan. Iya. Kalau zaman dulu itu pelaporan SPT tahunan kan datang langsung ya ke kantor pajak. Lalu kemudian seiring berkembangnya waktu dan juga untuk tentunya untuk memberikan kemudahan, pelaporan SPT tahunan dilakukan secara online. Nah, demikian juga nanti dengan adanya Cortex lebih simpel, semuanya dilakukan di aplikasi atau web berbasis Cortex tersebut. Nah, terus selanjutnya nanti ada proses bisnis layanan dan edukasi yang mungkin sebelumnya belum ada ya. Nah, layanan dan edukasi ini yang pertama, layanan bisa diperoleh langsung tanpa datang ke kantor pajak. Nah, itu nanti bisa langsung diakses di Cortex. Memilih layanan apa yang ingin diperoleh, termasuk juga edukasi. Nah, kalau edukasi itu biasanya kita kan melakukan edukasi, sosialisasi seperti itu ya, tatap muka langsung dengan wajib pajak. Nah, nanti ke depannya untuk layanan edukasi seperti itu, kelas pajak, terus kemudian permohonan untuk sosialisasi perpajakan, informasi-informasi perpajakan itu bisa diakses juga di Cortex. Nah, baik itu permohonannya juga bisa langsung, atau nanti di Cortex itu juga ada beberapa kelas pajak yang bisa diikuti oleh wajib pajak. Tadi yang keempat ya, sekarang yang kelima ini nanti proses bisnisnya adalah Taxpayer Account Management. Nah, itu singkatannya TAM ya. Nah, ini proses bisnis ini adalah pengelolaan informasi perpajakan untuk setiap wajib pajak yang nanti akan menampilkan profil wajib pajak, dan di dalamnya juga nanti terdapat hak dan juga kewajiban perpajakan yang komprehensif dan juga terkini yang dapat diupdate atau dapat langsung dicek oleh wajib pajak. Nah, jadi semua kelima proses bisnis ini akan tercakup dalam satu aplikasi, yaitu Taxpayer Portal atau portal wajib pajak. Keren banget. Kalau yang namanya udah ada perubahan yang dengan sistem yang lama, dengan ini kan yang baru ya berarti ya, dengan aplikasi online semuanya serba memudahkan ya masyarakat untuk membayar pajak ya. Ada sosialisasinya juga, kita bisa langsung tahu ya. Yang pastinya yang nama perubahan pasti ada keunggulan dan kelebihan dong. Ya, yang tadinya kita evaluasi dari yang sebelumnya pasti ada kelebihannya. Ya, saya pengen tahu keunggulan dan kelebihannya apa, tapi nanti setelah sama-sama berikut ini ya. Kita balik lagi ya. Mbak Beni, Mbak Lia, Mbak Desi, kita nanti balik lagi setelah jeda yang berikut ini ya. Jadi buat mitra tetap di 100.3 FM El Gangga. Nanti kita akan kembali lagi bersama Kanwil DJP Jawa Barat 2 mengenal aplikasi Cortex Administration System ini. Nanti kita balik lagi setelah jeda yang berikut ini. Panteng terus ngejreng sih. 2
dengan Pak Beni Santoso, Ibu Lia Oktariani, dan Ibu Desinta Yuliani selaku fungsional penyuluh pajak Kanwil DJP Jawa Barat 2 ya, dengan tema berkenalan dengan aplikasi Cortex ya. Oke, kita lanjut ya. Tadi saya penasaran kan, kalau udah ada perubahan yang baru pasti banyak banget nih keunggulan-keunggulan ya. Buat mitra Sejaman Siar juga yang belum tahu mungkin ya Pak ya, dengan aplikasi ini keunggulannya nih apa aja nih ya pada proses dari bisnis registrasi ini dengan Cortex yang baru ya. Boleh dijawab dengan siapa? Pak Beni? Pak Beni. Oke, boleh, silakan Pak Beni. Oke, jadi kan tadi sudah kita jelasin ya, selama ini ada DJP online, e-billing, Iya. untuk pembayaran, e-registration untuk pendaftaran, kemudian untuk pelaporan, e-filing, Pisah-pisah tuh. pisah-pisah Oh. aplikasinya. Karena aplikasi tumbuh. Nah, Sudah ada ini satu proses bisnis, kemudian ditambah lagi gitu, Iya. sehingga sekarang ada beberapa aplikasi. Nah, semuanya itu digabung jadi satu. Aplikasi itu tetap ada, jadi menu dan submenu. Oke. Registrasi ada bagian dari profile BP, di situ ada registration. Kemudian laporan juga ada. Nanti begitu kita masuk ke aplikasi itu, pelaporan ada beberapa. Ada SPT tahunan, SPT masa, dan seterusnya. Kemudian untuk pembayaran juga begitu, bisa create billing di situ. Jadi beberapa aplikasi yang ada saat ini nantinya tidak dipakai lagi, hanya satu aplikasi Cortex. Di dalamnya tadi sudah ada menu-menu sebagai pengganti dari aplikasi yang ada. Yang ini ya. Nah, terkait dengan registrasi ya, pendaftaran. Ini pertama kali kan WP itu, untuk menjadi WP kan harus daftar dulu. Ya, betul. Registrasi. Dengan Cortex ini, satu, karena dia udah online ya, berarti bisa diakses di mana saja, kapan saja. Dan penambahan salurannya juga lebih luas. Kalau kan Indonesia itu sangat luas ya. Betul. Ada yang internetnya lancar, ada yang enggak. Pak, di tempat saya Lemot. lemot kalau datanya. Iya. Tapi ada kantor pos nggak? Ada. Oh, bisa lewat kantor pos. Gitu. Oke. Kemudian, Pak, kantor posnya jauh. Telepon bisa nggak? Bisa. Oh, tinggal kirim pajak saja. Gitu. Oke. Jadi sudah layanannya sudah diperluas. Gitu. Itu untuk ke layanan yang ada di DJP terkait dengan perpajakan. Kemudian terkait dengan instansi lain tadi yang disebut Mbak Lia terkait dengan pemangku kepentingan. Coba kalau perizinan sekarang kan memakai aplikasinya OSS ya. Oke. Nah, itu juga sudah disambungkan ke sana. Jadi Cortex ini nanti saat ini juga sudah ada, tapi sekarang ditingkatkan lagi terkait dengan interoperabilitasnya dengan aplikasi eksternal DJP. Salah satunya adalah OSS untuk perizinan, AHU kalau kita bikin PT misalnya. Nah, itu kan bikin PT itu berarti badan, NPWP badan. Nah, kaitannya bisa nyambung ke Cortex. Oke. Dari sisi aplikasi AHU-nya. Gitu. Kemudian tadi kan disebutin ya, saat ini kita NPWP yang saat ini dipakai adalah 15 digit. Jadi deretan angka sebanyak 15. Iya. Nanti kita dengan Cortex ini wajib menjadi 16 digit. Oke. Deretan angka 16 digit. Untuk WPOP yang dipakai adalah NIK kita. Jadi pastikan bahwa antara NPWP dan NIK kita sudah match. Nah, supaya nanti bisa masuk ke Cortex. Terus kalau NIK itu kan bukan domainnya pajak. Iya. Domainnya Admindu, Iya. Dukcapil. Iya. Jadi Cortex ini datanya sudah connect ke Dukcapil. Oke. Misalnya kita masukin di kita nih, Udah sistem connect. Cortex iya minta ke Dukcapil, begitu kita enter tuh
nik ini ada nggak, dapat balikan bahwa ada atas nama bla bla bla, langsung connect. Jadi karena database kependudukannya dikelola oleh Dukcapil, maka validitas datanya jadi terjaga. Gitu. Iya. Jadi database kependudukannya nggak ada di pajak, tapi tetap di ownernya. AHU tadi juga begitu. Kalau perlu data AHU terkait dengan akte pendirian, itu manggil datanya AHU. Gitu. Perizinan ini perusahaannya punya perizinan nggak sih? Bisa manggil ke OSS. Gitu. Oke. Mungkin masih. Iya, modelnya langsung connect sistem to sistem, namanya interoperabilitas. Wah, keren. Kemudian untuk data WPOP pakai NIK. Bagaimana kalau data WP badan kan dia nggak punya NIK? Iya. Nah, kalau dia WP-nya adalah WP lama, sistem akan nambahkan 0 di depannya. Gitu. Jadinya 16 dong. Iya. 15 plus 1 digit 0 di depan jadi 16. Iya. Kemudian Pak, boleh sebutin merek nggak sih? Misalnya nih, misalnya kan ada Maggi, ada KFC dan bla ya. Iya, iya. Itu kan ada cabang-cabangnya ya. Betul. Atau perusahaan A yang cabangnya banyak. Bagaimana cabang nanti dia akan mempunyai kode tersendiri namanya NITKU. Niko. Oke. Iya. Jadi dia ada identitas terkait dengan tempat kegiatan usaha. Nah, itu melekatnya ke pusatnya. Misalnya saya punya perusahaan A, cabang saya ada di Surabaya, di Makassar. Karena yang lain adalah statusnya cabang, NPWP-nya mereportnya ke pusat. Saya yang ada di Bekasi. Gitu. Oke. Di masing-masing cabang dia ada NITKU tadi, ada identitasnya tersendiri. Laporannya nanti yang melaporkan siapa? Cukup Pusat ya. Saat ini kan masing-masing lapor tuh. Iya. Tapi reporting kan, karena nanti sudah jadi satu database, ya udah ada pusat. Pusat aja ya. Itu terkait dengan registrasi saat ini. Gitu. Oke. Jadi langsung semuanya udah terdata ya, dari yang tadi yang perorangan misalnya langsung connect ke Dukcapil gitu ya. Jadi nggak ada nggak sih waktu itu pernah misalnya data ganda kah gitu Pak atau apa? Jadi mungkin dengan adanya ini udah nggak ada tuh gitu-gitu ya? Akan terfilter. Akan terfilter ya Mbak Lia ya, betul Yang ya. memfilter Dukcapil Iya. Iya langsung ya. Iya. Betul. Wah ini keren banget. Karena domainnya Dukcapil kan. Iya betul. Dan NIK juga nggak mungkin akan ada yang sama ya Pak. Betul. Semua masing-masing punya. Kita nggak Ya. perlu repot pajak. Betul. Pokoknya sambungin ke database-nya Dukcapil udah beres. Enak Pak. Nanti data Dukcapilnya harus valid ya Pak Benny ya. Iya. Iya dong, pasti. Gimana Pak kalau namanya Oh iya. ini Pak? Iya. Udah Ini kejadian di kita nih. Iya. Betul ini. Mumpung makasih Mbak Lia udah diingatkan. Iya. Di kami ada kejadian. Ada teman kami namanya sebenarnya Sebut saja. Iya. Boleh. sebut aja. Bapak Hugo Budi Santoso. Budi Santosonya itu nyambung, tidak ada spasi. Oh oke. Nyambung Hugo Budi Santoso, berarti dua kata ya. Iya. Nah, di NPWP dia saat ini sudah benar. Yang 15 digit itu NPWP-nya adalah Hugo Budi Santoso. Tetapi di KTP waktu input data mungkin petugasnya Budi Santoso itu umumnya pisah lah Ya, Budi spasi Santoso. Budi spasi Santoso, tiga kata. Waktu beliau pemadanan di NPWP nggak match. Oke. Karena secara sistem itu dinyatakan datanya berbeda. Kan pemadanan itu kita hanya konfirmasi ya. Begitu yang melakukan sebenarnya sistem nggak match. Nah, karena nggak match, yang nggak matchnya itu, yang nggak benernya itu adalah yang KTP-nya, maka dia datanglah ke Dukcapil. Oke.
bawa bukti jasa dan seterusnya, akta lahir bahwa Budi Santosonya nyambung. Iya. Begitu di Dukcapil itu dibetulin datanya, Budi Santosonya itu disambung, langsung centang hijau datanya match. Wah, keren. Dibetulnya di mana? Dukcapilnya. Di Dukcapilnya berarti ya. Oke. Karena yang salah adalah KTP-nya. Iya, KTP-nya. Apa? Ya, kalau nanti ternyata yang salah KTP-nya udah bener nih. Iya. Oh Tapi iya, yang oke. salah adalah misalnya di data NPWP-nya, maka misalnya Beni Santoso, saya di KTP saya sudah benar BENY, di NPWP saya BENI, nggak ketemu. Gitu. Saya harus datangnya ke kantor, bukan Oh, bukan. kantor pajak karena KTP saya sudah benar pakai I, tapi NPWP saya Iya. pakai I. Makanya karena yang nggak benar adalah NPWP, Betul. makanya saya harus datang ke kantor Pajaknya. Saya betulin, Bapak Ibu, saya nggak pakai I tapi pakai Y, dia langsung hijau. Berarti salah Datanya satu aja ya. sinkron. Iya. Berarti salah Tergantung satu yang salah yang aja mana. gitu. Tergantung yang salah yang mana ya. Iya. Biasanya yang salah tuh laki-laki, Pak. Iya. Perempuan selalu benar ya. Laki dalam ya, hal- laki itu tempat yang salah. Iya. Lanjut, silakan. Iya, nggak apa-apa. Oke. Ya, jadi nanti bagaimana nanti kita pengen tahu juga ya tadi Iya. proses registrasinya juga ya Pak ya. Terus nanti kita pengen tahu juga nih bagaimana apa perubahan-perubahan yang lainnya juga kayak tadi registrasi pembayarannya gimana gitu ya, nanti pelaporan juga kayak gimana, proses bisnisnya seperti apa nanti dari aplikasi Cortex ini. Iya. Kita nanti lanjut lagi setelah jeda berikutnya Pak ya. Baik, terima kasih buat Mitra juga yang masih setia di 100.3 FM El Gangga. Nanti kita kembali lagi bersama talk show dari Kantor Pelayanan Pajak DJP Jawa Barat 2 bersama Bapak Beni Santoso, Mbak Lia Oktariani dan Mbak Desinta Yuliana. Panteng terus. Ngejreng sih. 100.3 FM El Gangga dan Mitra, pagi hari ini kita kembali lagi talk show bersama Kantor Pelayanan Pajak DJP Jawa Barat 2 dan kita masih bersama juga ketiga narasumber kita Pak Beni Santoso, Mbak Lia dan Mbak Desinta ya. Dan pagi hari ini kita masih membahas tentang aplikasi Cortex. Ya, oke, ini kita udah lanjut sampai ke proses bisnis registrasinya nih. Iya. Ya, Teh Indo ya, silakan. Nah, sekarang ada pertanyaan untuk Mbak Lia nih. Perubahan dan keunggulan pada proses bisnis registrasi itu selanjutnya seperti apa itu, Ibu? Ya, Oke. jadi tadi Pak Beni sudah menjelaskan beberapa perubahan dari probis registrasi ya. Proses bisnis kita sekarang probis aja ya. Oh, probis, oke. Nah, Oke, jadi probis. probis registrasi. Nah, kemudian ada, bisa kami tambahkan di sini, ada beberapa probis registrasi lainnya selain yang telah disampaikan oleh Pak Beni tadi. Pertama terkait pengukuhan pengusaha kena pajak PKP ya kalau Iya. kita. Jadi kalau selama ini untuk PKP itu kan aplikasinya seperti kata Pak Beni tadi terpisah-pisah, Innova kalau mau minta nomor, gitu Iya. ya, pelaporannya terpisah sendiri. Nah, nanti akan terintegrasi di Cortex sehingga apabila seorang wajib pajak sudah dikukuhkan sebagai PKP, maka wajib pajak tersebut dapat langsung terintegrasi di Cortex untuk pemberian akses pembuatan faktur pajak. Nah, berarti kalau pembuatan faktur pajak setelahnya akan ada SPT masa PPN, pelaporan SPT masa PPN. Jadi otomatis. Jadi nanti sebenarnya Cortex itu pada saat semuanya akses akan memberikan pada saat wajib pajak akses itu akan memberikan menu-menu yang bisa kita akses itu sesuai dengan status wajib pajaknya. Jadi kalau dia tidak PKP, dia bisa melihat menu faktur pajak lawan transaksi, tetapi tidak bisa membuat ya gitu ya. Nah, kalau sudah dikukuhkan jadi PKP, maka wajib pajak tersebut dapat membuat faktur dan melaporkan SPT masa PPN. Kemudian ada menu lagi yang menurut saya itu bagus ya, yaitu ada geotagging. Jadi pada saat wajib pajak pertama kali melakukan proses pendaftaran,
maka akan ada menu geotagging itu, jadi akan diterapkan kalau kita itu di titik apa Pak, kalau di peta itu di sini loh titiknya, ini alamat Koordinat. koordinat, iya Mas Bram cerdas banget. Amin. Titik koordinat gitu ya, titik Iya. koordinat. Jadi sehingga gini, karena kan wajib pajak itu pas daftar jalan mana itu jalan Ayani nggak kelar gitu Iya, ya. iya. Nah, tapi kita kan nggak tahu ini Ayani nomor berapa, Itu coupling RT berapa. coupling berapa. Nah, dengan geotagging itu nanti titik koordinatnya kita tahu. Pas misalnya dari Fiskus, petugas pajak mau visit, kunjungan ke WP, atau ada pertukaran data terhadap data WP ini, kita udah tahu di sini loh titiknya. Jadi pada saat di data ini nggak nyasar, Nggak salah nyari-nyari, satunya ya, gitu nggak ya. nyari-nyari, muter-muter. Muter. Karena kalau ngomongin jalan Ayani kayaknya berapa kilo ya? Iya, Nah, iya. jadi bisa dari ujung ke ujung dicek semua. Jadi Iya. dengan ada titik koordinat itu sangat membantu sekali. Keren banget sih. Ya. Iya. Kemudian ada lagi akses layanan digital dari tadi ya, bahwa kita akan memberikan sebuah layanan digital. Untuk akses digital tersebut maka wajib pajak akan diberikan namanya sertifikat elektronik. Itu untuk kode keamanan gitu ya. Kode keamanan bagi wajib pajak. Sertifikat elektronik itu akan terintegrasi ke akunnya wajib pajak. Kemudian validasinya untuk sertifikat elektronik hanya sekali pada saat wajib pajak melakukan pendaftaran, dan di situ juga akan ada fitur face recognition ya. Jadi kita kan tahu beberapa waktu ini ada viral terjadinya data bobol Oh, iya. ya. Nah, jadi ini salah satu upaya yang dilakukan DJP untuk keamanan data tersebut. Jadi aksesnya itu memang akan sertifikat itu akan mengikat ke akun wajib pajak itu sendiri-sendiri. Iya, jadi lebih aman. Jadi nggak Betul. bisa misalnya Bu Ino nih, pinjam dong Mas ini Iya. untuk apa? Jadi nggak Jadi bisa. Nggak mau bisa. nyontek, Jadi ada sertifikat. mau nyontek pajak saya berapa gitu Iya. nggak bisa ya? Nggak Jadi bisa. masing-masing seperti bilang punya sendiri, Iya, saya pun sendiri. begitu gitu ya. Bu, ya. Kalaupun diberikan oleh Mas Gilang aksesnya, itu tanggung jawab Mas Gilang. Iya. Iya, gitu ya. Jadi Iya. nggak bisa sharing-sharing. Iya. Seperti Nggak Oh. boleh, besok kamu nggak boleh pinjam punya aku. boleh Bu, asal sepengetahuan. Oh, gitu. Nah, kemudian untuk informasi bagi wajib pajak baru akan dikirimkan starter pack ke emailnya setelah pendaftaran berhasil. Jadi nanti makanya pada saat pendaftaran wajib pajak diharapkan memberikan data yang valid, emailnya itu benar. Jadi pada saat nanti kita akan berikan ini loh passwordnya, ini username-nya. Iya. Dan jadi ke alamat yang benar sehingga wajib pajak itu bisa mengakses. Kalau alamatnya sembarangan kan nggak bisa dibuka pada saat mau Iya. mengakses. Betul. Iya. Nah, kemudian ada lagi multiple field ya. Wajib pajak dapat mendaftarkan lebih dari satu klasifikasi lapangan usaha. Kan bisa jadi nih, saya pegawai tapi saya buka toko, Buka cabang kalau gitu. saya dagang, Iya, iya. maka boleh. Nah, di sana saya bisa membuat klasifikasi usaha itu satu pegawai, kemudian saya punya lagi nih usaha lain, atau saya bikin bukti usaha perdagangan gitu ya, boleh. Jadi di situ mencantumkan semua alamat gitu ya, baik alamat KTP, domisili, korespondensi, kegiatan usaha. Kalau misalnya wajib pajak punya cabang, Iya. kan bisa jadi nih punya toko di sini, punya toko di mana, Iya. nggak boleh nyebut merek ya. Kalau punya toko di kota A, kota B, kota C Iya. gitu ya. Buka cabang gitu ya, Bu, Boleh, ya. cabang. Iya. Dan di sana juga di profil wajib pajak itu akan muncul kegiatan usahanya dan lebih dari satu kontak. Jadi detail, ada email, ada nomor telepon. Nah, kemudian yang terakhir dari keunggulan proses bisnis registrasi ini adalah pemberian layanan mandiri. Jadi wajib pajak di sini, ya tadi kan kita cerita wajib pajak bisa akses mandiri loh, mengajukan permohonan, gitu ya, mengajukan permohonan bisa pemindah bukuan kalau ada salah setor, gitu ya, bisa, dan bisa mencetak permohonan dokumen permohonan sendiri, gitu. Karena mereka kan ngajuin di rumah. Kalau misalnya ke kantor pajak kan nanti petugas yang mencetakkan. Iya. Kalau di rumah kayak kita lah, kita tinggal download, kita cetak. Iya. Oh ini bukti saya sudah mengajukan. Bisa akan terrecord di konten wajib pajak di taxpayer form wajib pajak.
masing-masing. Kemudian wajib pajak juga bisa melakukan perubahan data di portalnya masing-masing dengan cara fitur upload dokumen. Jadi ada beberapa data yang mereka bisa ubah gitu ya. Tapi ada juga beberapa data yang memerlukan konfirmasi dengan tempat lain itu nggak bisa. Dan memang wajib pajak juga harus datang ke KPP gitu ya. Tapi ada beberapa perubahan yang bisa. Jadi kurang lebih seperti itulah salah satu beberapa keunggulan dari proses registrasi. Oke, itu registrasinya ya. Nah, pengen tahu pembayaran. Masih tentang pembayaran ya. Biasanya sama Mbak Desi nih kita Iya, tanyakannya. aku udah regis nih, Iya. Nah, masalah Iya. pembayarannya gimana nih? Siapa? Biasanya kalau pembayaran siapa biasanya? Iya. Oh, Mbak Desi. Oke, siap. Mbak Desi. Apakah akan lebih mempermudah mitra untuk pembayaran atau malah bisa pembayarannya auto debit kah atau apa? Nah, mungkin bisa dijelaskan Mbak Desi. Iya, kalau ngomong soal pembayaran, tentunya dengan adanya aplikasi Cortex nanti kedepannya akan ada beberapa keunggulan, hal-hal yang diunggulkan dari Cortex ini. Yang pertama, dalam hal pembuatan kode billing. Nanti kedepannya untuk satu kode billing itu dapat digunakan untuk satu atau beberapa jenis atau masa atau ketetapan pajak. Nah, selain itu untuk pembuatan kode billing ini juga nanti tersedia daftar tagihan. Jadi nanti ada daftar kode billing yang sudah dibayar atau belum dibayar. Nah, kalau untuk perusahaan itu kan membuat kode billing bisa banyak sekali ya, seperti itu. Nah, nanti dengan adanya Cortex itu akan lebih mempermudah karena nanti ada daftar kode billing yang sudah dibuat, lalu kemudian ada daftar kode billing apakah itu sudah dibayar atau belum. Jadi wajib pajak nggak lagi bingung seperti itu. Nah, itu tadi dalam hal pembuatan kode billing. Lalu yang kedua, dalam hal pembayarannya. Jadi untuk kanal pembayaran itu kan tadi tersedia ya di dalam portal wajib pajak. Jadi membuat kode billing secara mandiri di portal wajib pajak tersebut. Lalu kemudian ada layanan yang ini unggul banget ya, ini baru banget di Cortex ini adalah dengan tersedianya opsi deposit pajak. Nah, kalau kita kenal ya, kalau sekarang kan aplikasi apapun itu pembayaran ada e-walletnya, betul ya? Iya, betul. Nah, kayak ada GoPay, ada OVO, seperti itu. Iya. Demikian halnya juga dengan pajak, nggak mau kalah nih. Iya. Jadi ada keunggulan tersebut, dengan pajak juga ada terobosan yang sama, yang namanya adalah deposit pajak. Nah, penggunaan deposit pajak ini tentunya dalam pelunasan pajaknya ini untuk mencegah wajib pajak dari sanksi keterlambatan bayar. Tentunya jadi lebih mudah dan juga lebih cepat dalam hal pembayaran seperti itu. Nah, opsi untuk menggunakan saldo deposit pajak ini juga bisa dilakukan sepanjang ada saldo yang mencukupi. Seperti itu. Jadi ada tagihan, kemudian nanti bisa dibiarkan langsung menggunakan deposit. Itu tentunya jauh lebih mempercepat ya. Iya, betul. Lebih ringkas. Lalu kemudian yang ketiga ada proses penyesuaian nih di probis pembayaran. Nah, penyesuaian ini itu tentunya untuk dalam hal pengajuan permohonan dan penyelesaian yang dilakukan secara sistem di portal wajib pajak. Nanti kan kedepannya pengajuan permohonan atau penyelesaian itu bisa dilakukan secara sistem, jadi nggak perlu lagi datang ke kantor pajak misalnya seperti pengajuan pengembalian pendahuluan, imbalan bunga seperti itu. Dan nanti proses penyelesaiannya itu diselesaikan berdasarkan tingkat risiko wajib pajaknya. Dan yang terakhir nih, unggulan yang terakhir di probis pembayaran ini yaitu adanya integrasi data pembayaran. Jadi kan semua ini kan nanti terintegrasi ya. Nah, ini juga nanti akan ada validasi otomatis dari sistem Direktorat Jenderal Pajak yang terhubung langsung dengan sistem milik dari Ditjen Perbendaharaan seperti itu. Jadi kalau sebelumnya itu kan pelaksanaan konfirmasi atau validasi setoran atau setoran penerima negara itu kan dilaksanakan berdasarkan permohonan ya, permohonan konfirmasi dari Satker, dari wajib pajak. Nanti dengan adanya Cortex, validasinya bisa dilakukan secara otomatis karena semuanya terintegrasi. Seperti itu sih keunggulan-keunggulan. Oke, ini udah mempermudah banget ya. Betul. Jadi kalau pertanyaan aku, kita bisa bayar melalui bank apa aja gitu atau? Bisa. Bisa ya? Iya. Oke, seluruh bank bekerja sama dengan
Kanwil ya. Ya, Dengan Cortex gitu dengan ya. Cortex, betul, dengan metode pembayaran ya. Metode pembayarannya. Bisa dilakukan ATM, ke kantor pos itu masih tetap bisa dilakukan. Bisa ya. Mobile banking, internet banking semua bisa. Wah, bisa. Keren banget. Jadi lebih gampang. Jadi lebih gampang. Iya. Iya, betul. Aplikasi, salah satu aplikasi belanja. Nah, itu di Iya. dalamnya itu ada metode pembayaran langsung ke kas negara gitu untuk bayar pajak itu bisa. Oh, ada juga yang orange misalkan. Orange sama hijau kalau nggak Oh, salah. orange sama hijau. Bisa ya? Bisa. Semuanya bisa bayar pajak melalui itu juga. Keren Bisa. banget. Iya. Jadi mudah Hal-hal banget. semakin luas tentunya Mhm. mempermudah ya wajib pajak dalam pelaksanaan wajib pajak. Oke, satu lagi Mbak Desi, kalau misalnya kan kita suka ada yang namanya kelebihan bayar pajak ya. Iya. Itu apakah nanti otomatis akan masuk ke deposit pajaknya atau bagaimana? Kalau Gimana? tentunya kalau untuk kelebihan itu terlebih dahulu harus ada permohonannya. Oh, oke. Iya, harus ada permohonan terlebih dahulu yang disampaikan oleh wajib pajak. Nanti ada proses, kemudian ada penelitian juga. Lalu nanti apabila sudah disetujui, nah itu nanti metodenya akan bisa langsung masuk juga ke deposit. Wah, dan mudah banget sekarang udah gampang banget ya. Silakan Teh Indo, ada lagi nggak yang mau ditanyakan? Masih ya? Lanjut. Oke, kali ini untuk Bapak Benny ya. Oh, Pak ini boleh Teh Indo pilih ya. Pertanyaannya ya, oke. Silakan Teh Indo. Apa saja sih perubahan dan keunggulan pada Probis pengelolaan SPT? Pengelolaannya nih. Ini kan registrasi udah, pembayaran udah, sekarang pelaporan ya. Iya. Pelaporan SPT itu ada pelaporan SPT tahunan setahun sekali. Kayak kita kan rame penuh kalau Maret. Iya. Kopi adalah Maret, badannya adalah April. Oh gitu. Kemudian ada SPT masa, itu bulanan. Mm-mm. Biasanya bendahara yang melakukan pelaporan untuk berapa sih yang sudah dipotong dari pegawai-pegawai. Iya. Nah, itu dilaporkan bendahara. Dan ada lagi SPT masa untuk PPN. Nah, semuanya itu sekarang sudah terintegrasi. Kalau dulu ada ISPT, kemudian ada e-faktur. Jadi bikin fakturnya sendiri, kemudian laporkannya sendiri. Sekarang dengan Cortex, kalau perusahaan itu menerbitkan faktur, pada saat dia mau melaporkan SPT masa PPN, dia langsung masuk. Tadi fakturnya pas faktur masukannya berapa, faktur keluarannya berapa, semuanya kecatat di situ. Langsung mudah untuk bikin SPT, pelaporan Pelaporannya SPT ya. masa PPN. Kemudian SPT masa tahunan juga begitu, kan kita dipotong sama perusahaan. Kan Iya. kebetulan Iya. Anda karyawan swasta, kami karyawan juga sebenarnya. Iya. Sebagai karyawan PNS lah ya. Nah, kan sama bendahara dipotong. Nah, bukti potong kan selama ini kita simpan dan kita input pada saat laporan. Nanti dengan Cortex, pada saat kita mau bikin laporan SPT tahunan kita, kita dipotong berapa, kapan, dan itu sudah masuk semua. Jadi memudahkan di laporan. Intinya adalah semuanya sudah terintegrasi untuk laporan. Begitu. Tinggal data-data yang kita tambahkan, data yang belum ada di situ. Misalnya. Harta kita. Kan sistem nggak tahu kita Iya. apa saja. Nah, itu kan belum kita catat, kita tinggal laporkan aja. Iya. Penghasilan kita sekian, kita gunakan untuk beli ini, sekian untuk beli rumah. Itu wajib ya Pak ya dilaporkan ya. Ada di situ. Wajib dilaporkan ya. Iya. Misalnya Gilang punya Lamborghini nih, Iya. harus kasih tahu ya. Betul. Kalau diem-diem gimana? Misalnya Gilang diem-diem nih. Semua itu sudah terkoneksi ke Nah. database perpajak. Itu Sekarang benar. Lamborghini belinya Kendaraan. pasti pakai KTP. Betul. Begitu Pakai disinkronkan, data-data, ada nomor muncul tuh, nik. Iya. Itu tuh ada Mas Gilang punya Lamborghini, Amin. masuk di Amin. Niatnya pengen Pasti diumpetin. ketahuan ya, mau diumpetin juga pasti Iya, ketahuan ya. pasti dong. Nah, ini terima kasih Pak Benny. Itu mengenai pelaporannya. Aku tertarik sama yang yang tadi mengenai taxpayer account management-nya nih. Ya, yang tadi ini keunggulannya apa nih? Mungkin Mbak Lia ya, Mbak Lia ya. Oke. Keunggulan untuk taxpayer account manajemennya ya, yang tadi yang kita sebut TAM ya, tadi Mbak Lia bilang ya. Jadi aku tertarik nih sampai ini nih. Boleh dijelaskan Mbak Lia silakan. Iya. Jadi keunggulan dari Probis TAM ini itu adanya proses pencatatan
pengukuran dari kegiatan wajib pajak. Nah, ini kegiatannya nih ya, pencatatan ini. Jadi pertama keunggulannya ada pengelolaan sumber data, accounting rule, bagan akun dan referensi dari revenue accounting system atau RAS gitu ya. Akan terintegrasi semuanya ke dalam CITAS. Misalnya nih interkoneksi data referensi bagan akun dengan sistem Dijen Perbendaharaan tadi ya Pak. Kalau misalnya kita ada terkait pembayaran dengan perbendaharaan gitu ya. Kemudian akan ada data tarif bunga dan kurs gitu ya dengan BKF, Badan Kebijakan Fiskal. Jadi kebijakan fiskal ngeluarin nih bulan ini kalau bunganya berapa, tarifnya berapa gitu. Nanti itu integrasi tuh wajib pajak. Kemudian kurs tengah dengan BI, jadi semuanya akan terintegrasi terkait pengelolaan taxpayer atau manajemen. Kemudian ada menu baru yaitu general ledger, buku besar ya. Jadi nanti di Kortek ini akan ada prosedur penjurnalan dan record. Jadi semua transaksi akan terjurnal otomatis pada saat sebuah dokumen diterbitkan real time. Misal wajib pajak misi nih selalu deposit kayak kata Mbak Desi tadi, akan ada di jurnalnya bahwa selalu deposit dimasukin 10 juta misalnya, jurnal langsung akan terekod. Kemudian akan ada piutang dan data utang selama 5 tahun terakhir ada pengumpulan data, informasi profil, hak dan kewajiban dari wajib pajak akan nampak gitu ya di taxpayer account management pajak ini. Semuanya itu akan ada di Kortek wajib pajak, sumbernya itu diambil dari semua provis dan pemutahiran data dan informasinya itu akan berlangsung real time. Gitu. Dan kita bisa melihat semua ya data itu, Bisa. jurnalnya juga ya. Informasi profil, saya datang, saya benerin, data saya ada salah, langsung berubah. Wah, keren. Kita bisa lihat, oh profil wajib pajak itu. Gitu. Keren banget. Kurang lebih seperti itu. Kurang lebihnya seperti itu ya. Oke. Nah, ini mengenai edukasinya nih, masih banyak juga mungkin dari mitra yang belum paham sih, mungkin sudah ya, cuman nangkepnya kali ya, nangkepnya gitu. Mungkin salah tangkap atau salah apa ya kita istilahnya? Salah paham iya. Ini siapa yang bisa menjelaskan, Mbak Desi? Oke, boleh, silakan Mbak Desi. Oke, jadi di sini fungsi edukasi itu memang sangat penting sekali ya. Untuk pengetahuan wajib pajak di bidang perpajakan itu penting sekali. Nah, di Prodies layanan edukasi ini ada beberapa layanan unggulan. Yang pertama, di layanan edukasi tadi seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, itu akan ada daftar kelas-kelas edukasi untuk sosialisasi. Karena kan wajib pajak banyak sekali yang bingung ya terkait perpajakan itu seperti apa, lalu harus bertanya kemana, datang ke kantor pajak juga agak-agak mikir gitu. Malah banyak yang takut gitu datang ke kantor pajak, padahal kan kita semuanya friendly gitu, welcome gitu kan, jadi gitu kan, nggak ada masalah sebenarnya. Nah, dengan adanya konteks ini, kedepannya wajib pajak bisa melakukan pendaftaran untuk mengikuti edukasi kelas-kelas seperti itu. Selain itu juga di menu konteks tersebut terdapat materi edukasi yang dapat diunduh. Nah, selain itu juga ada beberapa di situ ada submenu yang isinya adalah untuk mengikuti atau permohonan edukasi, mengajukan permohonan edukasi apa yang mau dilakukan seperti itu. Lalu kemudian selain itu ada juga layanan interaktif. Nah, layanan interaktif ini itu adalah adanya nanti komunikasi wajib pajak dengan Direktorat Jenderal Pajak. Itu meliputi informasi perpajakan, terus kemudian ada pengaduan, saran, apresiasi. Itu baik melalui kontak center bisa dilakukan yang sebelumnya di 1.500-200 ya. Kemudian bisa dilakukan juga di portal wajib pajak, di website resmi Direktorat Jenderal Pajak. Lalu kemudian ada website pengaduan dan juga ke kantor pajak secara langsung. Nah, di sini juga sudah disediakan di menu konteks ini. Lalu kemudian yang terakhir unggulannya adalah layanan administratif. Nah, dalam hal ini dapat menerima pemberitahuan atau mengajukan permohonan administratif perpajakan. Misalnya seperti mengajukan atau meminta surat keterangan fasilitas perpajakan, atau kemudian mengajukan keberatan, pengungkapan ketidakbenaran, lalu itu bisa dilakukan juga di menu konteks. Selain itu, layanan administrasi ini juga bisa dilakukan melalui 3C. Apa tuh? Klik,
call 3C. dan counter. Oh. Iya, klik itu melalui Ada 3C. aplikasinya, betul. Hmm. Call itu tadi melalui contact center dan counter itu datang langsung ke kantor pajak. Oh, 3C. Bukan 3C berarti. cantik-cantik bukan. Cerdas. Klik call counter ya. Iya, Jadi bisa langsung datang. Berarti ini dari mitra pajaknya juga harus aktif ya, harus dia yang aktif ya. Betul. Minta permohonan untuk edukasi juga, kelasnya juga gitu ya. Betul, Oh, semuanya oke. nanti tersedia layanannya di Cortex itu. Oke, ih, Jadi lengkap kalau banget. cocok tinggal ketik aja ya. Ih keren, lengkap banget semuanya juga udah simple, ringkes ya tadi yang Mbak Desi bilang ya. Oke, udah jam 10 juga. Iya. Iya nggak kerasa ya. Nggak Udah jam kerasa. 10 juga. Pengennya sih nambah gitu ya. Cuman karena waktunya udah habis. Dan mungkin sebagai closing statement bisa disampaikan dari Pak Beni. Pak Oke, Beni. dari Pak Beni selaku fungsional penjuru pajak Kanwil DJP Jawa Barat 2 untuk Mitra El Gangga nih Pak. Pesan-pesan para wajib pajak nih ya, khususnya Kota Bekasi mungkin. Silakan Pak Beni. Ya, terima kasih. Jadi, satu, Kortek ini saat ini kita lagi nunggu pengumuman resmi diberlakukannya kapan. Oke. Direncanakan untuk tahun pajak 2025. Jadi awal tahun nanti rencananya seperti itu. Kita tunggu pengumuman resminya. Yang kedua, untuk pelaporan SPT tahunan nanti Maret sama April nanti itu yang dilaporkan kan ke tahun pajak 2024 pakai aplikasi yang sama. Oke. Terus kan pasti pengen belajar tuh Iya. aplikasi konteks seperti apa. Sudah ada disediakan server untuk coba-coba. Oh, Namanya oke. simulator. Boleh daftar, boleh nyoba. Silahkan masuk ke DJP online, daftar di situ. Oke. Mungkin itu saja yang perlu kita sampaikan. Oh ya, satu lagi. Apa tuh Pak? Lebaran kan jatuhnya di akhir Maret ya. Iya. Makanya SPT tahunan kalau bisa sebelum puasa sudah selesai. Iya, betul. Kalau tabrak Lebaran pasti lupa. Habis juga Pak Lebaran. Ngurusin, Iya. ngurusin ketupat. Iya. Bikin opor gitu ya. Iya. Jadi THR nggak kepotong pajak ya jadinya nanti ya. Oke baik, sekali lagi terima kasih untuk Pak Beni Santoso ya selaku fungsional penyuluh pajak Kanwil DJP Jawa Barat 2 dan Mbak Lia Oktariani juga bersama Mbak Desinta Yuliana ya dari kantor pelayanan pajak DJP Jawa Barat 2. Dan dengan tema kita pada talkshow pagi hari ini berkenalan dengan aplikasi Cortex dan semoga aplikasi ini bisa mempermudah kita semua khususnya untuk masyarakat Kota Bekasi ya dan untuk Mitra El Gangga semua juga ya. Dan saya izin pamit Bapak, kita juga semua pamit ya, terima kasih buat Mitra juga. Karena jam 10 udah ada Bunda Fitri ya? Iya, Halo betul. Bunda Fitri, nanti kita disambung sama Bunda Fitri ya. Iya. Jadi juga udah ada Bunda Fitri yang udah siap gantiin kita nanti. Ya sekali lagi terima kasih Pak Beni, Pak Beni, Mbak Desi, Mbak Lia, terima kasih. banyak. Aku sama Teh Indo pamit dulu ya. Boleh kasih pantun Teh Indo? Cakep. Belum. apa nih? Belum. Oke, kita kasih pantun dulu ya sebagai closing. Izin Pak Beni saya kasih pantun dulu ya. Jangan jalan-jalan mulu lah ya. Jalan mulu. Motoran ke Pamulang. Iya, naik motor ke Pamulang ya. Ke Pamulang beli boneka Labubu. Iya, Teh Indo sama Gilang mau pulang. Sampai ketemu lagi nanti besok di hari Rabu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.